Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu dengan anggota Brigjen Brigjen Polri, saya sendiri, Bapak Kurnia Utama, Lutfi Rizi Mauldian Siregar, Septiko Rizky Maulana, dan Syukron Sodik Nur Abidi, pada mata kuliah perancangan produk, mengerjakan tugas besar dengan judul alat pengering cabai tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan nilai tambah proses pengeringan cabai pada sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM dengan dosen pengampu Prof. Dr. Rifki Ismail, STMT. Pada kesempatan ini terdapat outline. Pertama, latar belakang, yang kedua, perencanaan produk, yang ketiga, identifikasi kebutuhan stakeholder, yang keempat, penetapan spesifikasi teknis, dan yang kelima, KFD. Lalu masuk ke latar belakang. Perancangan alat pengering cabai merupakan upaya pengembangan teknologi tepat guna yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses pengeringan hasil pertanian, khususnya cabai itu sendiri. Nah, proses pengeringan yang masih dilakukan secara konvensional umumnya sangat bergantung pada kondisi cuaca, sehingga kurang efektif dan berisiko menurunkan kualitas hasil panen. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu alat yang mampu mengatasi keterbatasan tersebut. Pengembangan alat pengering cabai menjadi penting dalam mendukung industri pertanian, khususnya pada komoditas cabai yang memiliki tingkat kadar air tinggi dan mudah mengalami kerusakan. Ketergantungan terhadap metode pengeringan tradisional sering menyebabkan keterlambatan proses pasca panen yang berdampak pada penurunan kualitas dan harga jual produk. Nah, selain itu, fluktuasi produksi cabai yang tidak diimbangi dengan sistem penanganan pasca panen yang baik dapat menyebabkan kerugian bagi petani maupun pelaku usaha. Lalu untuk solusi dari hal tersebut, yaitu solusi yang ditawarkan adalah alat pengering yang lebih efektif dan terkontrol. Diharapkan proses pengolahan cabai dapat dilakukan secara lebih konsisten tanpa bergantung pada kondisi lingkungan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan daya simpan produk, tetapi juga membuka peluang pengembangan produk olahan berbasis cabai yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, perancangan alat ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing industri pertanian cabai secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada pernyataan misi produk. Pernyataan misi yaitu alat pengering cabai tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan nilai tambah proses pengeringan cabai pada sektor usaha kecil dan menengah. Lalu untuk deskripsi alat, alat pengering cabai skala UMKM merupakan alat yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses pengeringan secara lebih terkontrol, higienis, dan merata dibandingkan metode konvensional. Alat ini menggunakan ruang pengering tertutup dengan sistem sirkulasi udara yang baik, sehingga mampu mempercepat proses pengeringan serta menjaga kualitas produk. Desain alat dibuat sederhana dan mudah dioperasikan, sehingga sesuai untuk kebutuhan pelaku UMKM serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna. Untuk pasar primer yaitu petani cabai skala kecil hingga menengah, serta pelaku UMKM yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian yang membutuhkan solusi pengeringan yang efisien, ekonomis, dan mudah dioperasikan. Lalu untuk pasar sekunder, yaitu ada kelompok tani, koperasi pertanian, pelaku usaha pengolahan pangan berbasis cabai, serta instansi atau lembaga yang bergerak dalam pengembangan teknologi pertanian. Lalu selanjutnya ada asumsi dan batasan. Alat pengering cabai dirancang untuk digunakan pada skala UMKM dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan, efisiensi proses, serta biaya yang terjangkau. Sistem pengering menggunakan ruang tertutup dengan sirkulasi udara untuk mendukung proses pengeringan yang lebih terkontrol dan higienis. Desain alat dibuat sederhana dan mudah dioperasikan, sehingga tidak memerlukan keterampilan khusus dalam penggunaannya. Kapasitas alat dibatasi pada skala kecil, kurang lebih 3-5 kg per proses, sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Selain itu, kinerja alat dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti suhu dan kelembapan udara sekitar, sehingga waktu pengeringan dapat bervariasi. Alat ini
juga tidak dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis, sehingga pengoperasian masih dilakukan secara manual. Lalu selanjutnya ada stakeholder. Yang pertama itu ada pemilik kebun atau petani cabai sebagai pengguna utama alat. Lalu yang kedua, kelompok tani atau koperasi pertanian sebagai pendukung penggunaan secara kolektif. 3. Pelaku UMKM pengolahan hasil pertanian sebagai pengguna dalam proses produksi. Keempat, produsen atau pengembang alat pertanian sebagai pihak pembuat dan pengembangan alat. 5. Instansi pemerintah terkait pertanian sebagai pihak pendukung dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Lalu ada tujuan produk. Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama, membantu petani dan pelaku UMKM dalam proses pengeringan cabai agar lebih cepat dan efisien dibandingkan metode penjemuran konvensional. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas proses pengeringan dengan sistem yang lebih terkontrol sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi lingkungan. Yang ketiga, ada menjaga kualitas cabai melalui proses pengeringan yang lebih higienis, merata, dan terlindungi dari debu serta kotoran. Baik, untuk deskripsi produk, alat pengering cabai skala UMKM merupakan alat yang dirancang untuk membantu proses pengeringan cabai secara lebih efisien dan terkontrol. Tujuan utama alat ini adalah meningkatkan efektivitas pengeringan serta mengurangi ketergantungan terhadap metode penjemuran tradisional yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan ruang pengering tertutup yang dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara sehingga proses pengeringan dapat berlangsung lebih cepat dan merata. Ruang pengering juga mampu melindungi cabai dari debu, kotoran, serta gangguan lingkungan lainnya. Selain itu, sirkulasi udara yang baik memungkinkan kualitas produk tetap terjaga selama proses pengeringan berlangsung. Untuk tujuan produk ada 5. Yang pertama, produk ini hanya digunakan untuk membantu proses pengeringan cabai pada skala kecil, yaitu UMKM. Yang kedua, produk ini menggunakan sistem ruang pengering tertutup dengan sirkulasi udara tanpa dilengkapi sumber pemanas tambahan yang kompleks. Yang ketiga, produk ini dirancang dengan kapasitas terbatas, yaitu sekitar 3-5 kg per proses pengeringan. Yang keempat, kinerja alat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan udara, sehingga waktu pengeringan dapat bervariasi. Yang kelima, produk ini tidak dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis, sehingga pengoperasian dan pengaturan proses masih dilakukan secara manual. Selanjutnya, untuk identifikasi kebutuhan stakeholder. Proses identifikasi kebutuhan stakeholder dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang terkait dengan perancangan dan penggunaan alat pengering cabai skala UMKM. Untuk selanjutnya, pengumpulan data mentah kebutuhan pelanggan, yaitu ada 5. Yang pertama, petani cabai. Yang kedua, kelompok tani. Yang ketiga, dinas pertanian. Yang keempat, produsen alat pertanian. Dan yang kelima, yaitu pelaku UMKM pengolah cabai. Untuk matriks kebutuhan pelanggan, next, yaitu yang pertama, untuk pengumpulan datanya ada dari usulan pemilik kebun atau petani cabai. Proses pengeringan cabai dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan penjemuran konvensional. Alat mampu meningkatkan kualitas dan nilai jual cabai, biaya operasional pengeringan dapat ditekan, alat memiliki daya tahan yang baik untuk penggunaan jangka panjang, dan kapasitas pengeringan sesuai kebutuhan skala kecil. Yang kedua, ada usulan kelompok tani atau koperasi. Alat dapat digunakan secara bersama oleh anggota kelompok. Kapasitas alat sesuai untuk kebutuhan kelompok tani, mampu meningkatkan efisiensi proses pasca panen, perawatan alat mudah dan tidak membutuhkan biaya besar, dan alat dapat dimanfaatkan untuk berbagai komoditas pertanian. Yang ketiga, dari usulan pelaku UMKM.
menghasilkan cabai kering dengan kualitas yang lebih baik dan seragam, mempercepat proses produksi untuk meningkatkan kapasitas usaha, produk lebih higienis dan aman untuk dipasarkan, alat mudah dioperasikan tanpa memerlukan keahlian khusus, dan biaya operasional rendah sehingga meningkatkan keuntungan usaha. Yang keempat, usulan Dinas Pertanian. Alat dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengolahan hasil pertanian, teknologi yang digunakan ramah lingkungan, mendukung penerapan teknologi tepat guna di sektor pertanian, penggunaan alat aman, dan tidak menurunkan kualitas produk, dan dapat diterapkan pada skala UMKM. Dan yang terakhir yaitu usulan dari produsen alat pertanian. Desain alat sederhana dan mudah diproduksi, komponen mudah diperoleh di pasaran, biaya produksi relatif rendah agar harga jual kompetitif, proses perakitan tidak rumit, dan produk memiliki nilai jual dan daya saing yang baik di pasar. Lalu pembahasan selanjutnya ada tafsiran data-data. Itu ada kebutuhan, ada aspek safety. Yang pertama, tidak merusak kualitas cabai selama proses pengeringan. Yang kedua, sistem pengering aman digunakan atau tidak, risiko panas berlebih. Lalu aspek performance. Yang pertama, itu proses pengeringan lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Yang kedua, hasil pengeringan merata dan kadar air berkurang optimal. Lalu aspek listeners. Yang pertama, alat mudah dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua, mudah dalam perawatan dan pembersihan. Lalu aspek manufacturing. Yang pertama, material mudah diperoleh di pasaran. Yang kedua, proses pembuatan sederhana dan biaya rendah. Next. Lalu ada hierarki kebutuhan. Yang pertama itu proses pengeringan cabai lebih cepat dibanding metode penjemuran tradisional. Di situ terdapat penilaian atau kepentingan. Itu skornya 5. Dan yang kedua, hasil pengeringan merata atau tidak ada bagian yang masih basah. Kepentingan dari kebutuhan yang kedua ini juga poinnya 5. Yang ketiga, kualitas cabai tetap terjaga atau warna, rasa, dan nutrisi. Itu kepentingan 5. Dan yang keempat, alat mudah dioperasikan oleh pelaku UMKM. Kepentingan 5. Lalu yang kelima, tidak tergantung cuaca atau bisa digunakan saat hujan maupun mendung. Kepentingannya 4. Dan yang keenam, konsumsi energi relatif rendah atau hemat listrik bahan bakar. Kepentingannya 4. Ketujuh, kapasitas pengeringan cukup besar untuk skala UMKM. Kepentingan 4. Yang ke-8, material alat kuat dan tahan lama. Kepentingan 4. Yang ke-9, perawatan dan pembersihan alat mudah dilakukan. Kepentingan 4. Yang 10, desain alat sederhana dan tidak terlalu kompleks. Kepentingan 3. 11, biaya pembuatan produksi alat relatif terjangkau. Dan yang terakhir ke-12, komponen alat mudah diperoleh di pasaran. Kepentingan 4. Yang selanjutnya ada pernyataan misi produk. Di sini output yang dihasilkan adalah peringkat dari tingkat-tingkat kebutuhan tadi dengan kriteria nilai 1 sangat tidak penting, nilai 2 tidak penting, nilai 3 cukup penting, nilai 4 penting, dan nilai 5 sangat penting. Selanjutnya ada pernyataan misi produk. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelanggan pada bab sebelumnya, diperoleh berbagai kebutuhan dari pengguna, seperti petani dan pelaku UMKM pengolahan cabai. Kebutuhan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk spesifikasi teknis yang dapat diukur dan direalisasikan dalam perancangan alat. Spesifikasi teknis ini disusun berdasarkan tingkat kepentingan untuk memastikan bahwa alat yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan utama pengguna secara optimal.
Untuk tingkat kepentingan dapat dilihat pada tabel yang tertera. Selanjutnya ada matriks morfologi dengan subfungsi pembangkit panas, distribusi udara, ruang pengering, dan sistem kontrol. Kemudian subfungsi sumber panas, sistem aliran, konfigurasi, dan pengaturan suhu. Alternatif untuk A1 biomasa, A2 panel surya, A3 listrik, B1 kipas, B2 blower. C1 rak bertingkat atau fix, C2 tray geser, dan D1 manual, kemudian D2 otomatis. Di sini terdapat 5 konsep, yaitu konsep A hingga E. Untuk konsep A yaitu A1 plus B2 plus C1 plus D1, di mana itu merupakan biomasa, blower, rak bertingkat, dan manual. Untuk konsep B, A1 plus B2 plus C2 plus D2, yaitu biomasa plus blower plus tray geser plus otomatis. Konsep C, A2 plus B1 plus C1 plus D1, yaitu panel surya plus kipas plus rak bertingkat plus manual. Konsep D yaitu A2 plus B2 plus C2 plus D2, yaitu panel surya plus blower plus tray geser plus otomatis. Dan konsep yang terakhir yaitu A3 plus B2 plus C1 plus D2, yaitu listrik plus blower plus rak bertingkat plus otomatis. Disclaimer, untuk tujuan yang telah disebutkan tadi ada sedikit kesalahan, yaitu pada alat yang tidak menggunakan sistem kontrol otomatis. Di sini dapat dilihat konsep-konsep desain dari konsep A hingga konsep E. Untuk konsep A dengan saya sendiri yang membuat, dapat dilihat tampak depan, belakang, dan tampak isometrik dari alat yang telah saya buat. Konsep A dirancang sebagai sistem pengering berbasis energi biomasa yang dipadukan dengan penggunaan blower untuk membantu distribusi udara panas. Sistem ini masih bersifat sederhana dan manual tanpa penggunaan kontrol suhu otomatis maupun komponen elektronik seperti sensor atau tampilan digital. Secara konfigurasi, alat berbentuk kabinet dengan pembagian ruang yang mendukung aliran udara panas secara efisien. Sumber panas dari pembakaran biomasa berada di bagian bawah. Kemudian panas tersebut dialirkan dan didorong oleh blower menuju ruang pengering. Ruang pengering dilengkapi dengan beberapa rak tetap atau fixed tray yang tidak dapat digeser, sehingga proses penataan dan pengambilan bahan dilakukan secara manual. Aliran udara masuk dari sisi bawah melewati sumber panas lalu bergerak menuju ruang pengering dan keluar melalui bagian atas. Pola aliran ini membantu mendistribusikan panas secara merata ke seluruh bagian ruang pengering. Next. Kemudian referensi dari konsep A dapat dilihat pada gambar. Baik, untuk konsep B, yaitu konsep yang saya rancang, itu dapat dilihat dari tampak depan, tampak samping, dan tampak isometrik. Next. Jadi dari gambar sebelumnya pada konsep B itu saya memiliki konsep menggunakan sistem pengering berbasis biomasa yang dipadukan dengan blower untuk mendistribusikan udara panas. Sumber panas ditempatkan di bagian bawah, lalu udara panas dialirkan ke ruang pengering dan didistribusikan ke seluruh tray sebelum keluar melalui exhaust. Keunggulan konsep ini adalah biaya operasional rendah dan bahan bakar mudah didapat. Walaupun pengaturan usaha di sini sudah menggunakan secara otomatis, namun kestabilan temperatur kurang terjaga sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengeringan. Jadi untuk konsep B ini
Sebenarnya cocok untuk skala UMKM, tetapi performanya masih di bawah sistem dengan kontrol otomatis. Untuk konsep C yang saya buat sendiri, ini bisa dilihat dari tampak depan, tampak samping, dan tampak isometrik. Konsep C merupakan alat pengering cabai yang memanfaatkan energi surya sebagai sumber panas utama, dilengkapi kipas untuk membantu sirkulasi udara dan rak bertingkat sebagai ruang pengering. Sistem ini menggunakan pengaturan suhu manual sehingga sederhana, mudah dioperasikan, serta hemat energi dan ramah lingkungan. Namun, karena aliran udara yang dihasilkan relatif rendah dibandingkan blower, proses pengeringan cenderung lebih lama dan sangat bergantung pada intensitas sinar matahari. Next. Untuk referensi dapat dilihat dari dua gambar berikut. Baik, masuk ke konsep D yang saya desain. Untuk desainnya dapat dilihat pada gambar mulai dari tampak isometrik, tampak depan yang dimana kondisi pintunya tertutup. Lalu untuk yang kanan ini tampak depan di mana kondisinya pintunya terbuka. Mungkin bisa saya jelaskan untuk konsepannya. Jadi untuk konsep yang saya buat itu yang pertama adalah dengan menggunakan panel surya. Lalu untuk sistem penyaluran udaranya itu menggunakan blower. Nah, lalu untuk sistem tray-nya itu tray yang bisa digeser, jadi tidak fix. Dan juga untuk sistem kontrolnya itu dia bisa otomatis, bukan yang manual. Jadi untuk otomatisnya sendiri itu nanti bisa dikontrol melalui potensiometer. Jadi untuk sistem cara kerjanya itu yang pertama dari panel surya itu menangkap energi dari cahaya matahari, lalu nanti arus AC yang dihasilkan dari panel surya itu masuk ke SCC atau Solar Charge Controller. Nah, lalu masuk ke inverter. Dari inverter ini inputan dari panel surya yang merupakan arus listrik AC dikonversi menjadi arus listrik DC. Nah, dari arus listrik DC itu disimpan dulu ke baterai. Gunanya apa? Gunanya untuk supply daya yang akan masuk ke alatnya nanti itu bisa stabil karena dicadangkan dulu di baterai sebelum digunakan. Nah, lalu masuk ke bagian kerjanya ke alatnya dari supply baterainya itu sendiri atau supply listriknya itu akan masuk untuk inputan blower. Jadi blower nanti akan bekerja menggunakan listrik dan juga di sini ada heater. Heater tersebut menggunakan juga energi listrik yang dimana untuk sistem otomatisnya itu terdapat alat ini yaitu potensiometer yang digunakan untuk mengatur suhu dari ruang pengeringnya. Itu nanti bisa digunakan untuk menyeting resistansi listriknya sehingga bisa mengatur besar atau kecilnya suhu yang ada di ruang pengering nanti. Dan karena ini otomatis ditambahi juga dengan sensor thermocouple yang ada di ruang pengering sehingga dapat diketahui suhu yang terdapat di ruang pengeringnya itu sendiri di LCD-nya nanti. Jadi nanti di bagian di sini di bagian sini tuh ada lubang inlet yang akan menyedot udara karena blower. Jadi di sini akan disedot udaranya masuk ke blower, dari blower ntar didorong setelah dihisap di discharge ke arah heater. Heater yang panas nanti akan menyalurkan udara ke ruang pengering. Dari ruang pengering tersebut akan mengeringkan cabai sampai kelembapannya atau kadar airnya seperti yang ditentukan. Nah, lalu di bagian sini ada exhaust-nya, exhaust fan-nya untuk mengeluarkan udara panas ke keluar sehingga siklusnya akan berlangsung terus-menerus seperti itu. Nah, ini adalah referensi dari konsep saya. Ada konsep 1 ini dari sini dan juga konsep 2 ini menjadi referensi dari penempatan komponen-komponen elektriknya dari solar panelnya. Dan masuk ke konsep E, konsep yang saya buat sendiri. Di sini terlihat
konsep yang saya buat dari tampak depan, isometrik, maupun beberapa komponennya. Next. Lanjut ke referensi konsep yang saya buat. Di sini tuh saya membuat konsep dengan referensi bertingkat karena gunanya itu agar memudahkan mengatur cabai nantinya supaya tidak tercampur mana yang masih kering, mana yang sudah kering atau yang masih basah. Dan yang di konsep gambar kedua itu kebanyakan di dunia industri dan saya membuat itu versi yang UMKM dan mudah untuk diaplikasikan nantinya. Next. Baik, di sini masuk ke bagian scoring, yang dimana bagian scoring ini setelah dilakukan perancangan produk dari awal sampai dilakukannya desain dibagi menjadi alternatif desain. Setelah itu akan diseleksi melalui kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Misalkan di sini ada kapasitas pengeringannya dengan bobot 15%, ada efektivitas pemanasan, dan sampai biaya pembuatan dengan bobot masing-masing yang ada di tabel. Nah, setelah dilakukan scoring, dapat dilihat pada tabel scoring di mana untuk total skornya di konsep A itu ada 3,20, konsep B ada 3,90, konsep C 3,70 dan konsep D 4,50 dan konsep E 3,20. Nah, setelah dilihat dari tabel dapat di ranking dari peringkat nomor 1 dan sampai peringkat nomor 5. Nah, di mana pada scoring ini dihasilkan output yaitu konsep D menjadi konsep yang terpilih untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, berikut adalah detail drawing dari alat pengering cabai yang sudah terpilih. Ada pandangan atas yang melihatkan panel surya, pandangan depan, pandangan samping, dan juga pandangan isometriknya. Nah, lalu berikut adalah video ilustrasi bagaimana komponen-komponen alat dari alat pengering cabainya. Di sini ada blower, nanti akan menghisap udara dan mengeluarkan udara lalu masuk ke ruangan pengering. Di sini ada komponen-komponen elektriknya dan lalu nanti untuk panasnya keluar dari exhaust fan. Nah, mungkin sekian video dari kelompok kami. Apabila dari kelompok kami memiliki suatu kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.